Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 17 edisi hari ini Senin 19 Juni 2023 bersama dengan saya, Subki Abdul. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan juga kegiatan anggota DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi hari ini selengkapnya. TVR 17 kita awali dengan informasi dari Komisi 9 DPR RI yang menilai rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law yang akan disetujui untuk disahkan di rapat paripurna mendatang memuat substansi yang mendukung transformasi di bidang kesehatan yang selama ini dinilai rumit karena banyaknya peraturan yang tumpang tindih. Komisi 9 DPR RI bersama perwakilan pemerintah menggelar rapat kerja pengambilan keputusan rancangan undang-undang atau RUU Kesehatan Omnibus Law. Sebelumnya, Komisi 9 sudah menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan RUU Kesehatan tingkat 1 pada 5 April hingga 18 Juni 2023. Selanjutnya akan dilanjutkan pada pembahasan tingkat 2 dalam rapat paripurna untuk mendapat persetujuan dan disahkan menjadi undang-undang. Ketua Panitia Kerja atau Panja RUU Kesehatan, Emmanuel Melkiades Lakalena menuturkan, beberapa poin penting yang ada dalam RUU Kesehatan antara lain, penguatan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kesehatan masyarakat, peningkatan layanan kesehatan di daerah 3T, penyediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang kompeten, serta penguatan pendanaan kesehatan. Ini untuk dibawa ke pembahasan tingkat 2 di paripurna. Tentu dari segi proses ya, perlu kami sampaikan bahwa pembahasan ini termasuk juga yang betul-betul belajar dari pengalaman masa lalu, itu kami lakukan dengan benar-benar memperhatikan semua aturan, sistem, tahapan, mekanisme yang harus kami lalui sehingga itu partisipasi publik itu kami lakukan dengan baik, menerima beberapa masukan, semua pihak kami dengarkan untuk memberikan masukan kepada kami. Tentu dengan hasil semacam ini, yang perlu kami sampaikan juga bahwa substansi-substansi yang selama ini disampaikan oleh berbagai pihak, bahkan menjadi isu di demonstrasi beberapa kali ke DPR ini, hampir bisa dipastikan sebagian besar itu sudah masuk. Tadi bisa teman-teman lihat tuh sudah secara umum sudah masuk. RUU Kesehatan ini terdiri dari 20 bab dengan 458 pasal. RUU ini memuat substansi yang mendukung transformasi di bidang kesehatan yang selama ini dinilai rumit karena banyaknya peraturan yang tumpang tindih. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, Badan Legislasi DPR RI menilai pentingnya keterlibatan anggota DPR dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Kabupaten Kota karena merupakan tokoh yang memahami daerah pemilihannya. Badan Legislasi mengusulkan keterlibatan anggota DPR RI yang masuk dalam tim penyusunan rancangan Undang-Undang Kabupaten Kota sehingga pembangunan di daerah dapat terselenggara secara terpola dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Johan Budi Sabto Pribowo mengimbau perlu ada keterlibatan anggota DPR dalam menyusun RUU Kabupaten Kota yang berasal dari daerah pemilihan tersebut. Karena bagaimanapun anggota Dewan merupakan tokoh yang memahami daerah pemilihannya, sehingga sinkronisasi RUU Kabupaten Kota bisa terakomodir. Soal keterlibatan anggota DPR yang dari Dapil, ini mungkin saya juga setuju, tetapi tetap harus masuk di dalam tim yang ada di Balik. Karena itu kalau memang itu dimungkinkan, ya tentu harus ada dari dapil yang kabupaten atau kota yang sedang kita bahas. Pengusul RUU Kabupaten Kota yang juga Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Samsur Rijal mengatakan, nantinya nomenklatur kabupaten dan daerah Sumatera akan diseragamkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mana masing-masing kabupaten dan kota akan dibuatkan undang-undang tersendiri. Dan yang menjadi keinginan kita adalah proses undang itu akan kita jadikan dari 16 rencana undang-undang yang akan kita usulkan ini, seperti juga Aceh dengan 8 kabupaten yang kita usulkan perubahan asal hukumnya, akan kita buatkan masing-masing kabupaten dengan undang tersendiri. Jadi begitu usul kita nanti. Andri dan Samsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menilai bentuk penghormatan Indonesia terhadap Hari Libur Keagamaan layak dijadikan role model dalam rangka mengelola peradaban.
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Fadlizon, dalam sesi general debat pada acara Konferensi Parlemen Dunia, menyebut Indonesia memiliki berbagai hari libur keagamaan sebagai bentuk penghormatan terhadap pemeluk agama. Menurut Fadli, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak, sekaligus negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, layak menjadi role model dalam rangka mengelola peradaban. Pasalnya, Indonesia memiliki berbagai macam hari libur keagamaan yang ditujukan untuk menghormati agama-agama yang ada di Indonesia, termasuk para pemeluknya. Hal tersebut disampaikan Fadlizon pada sesi general debat sebagai rekomendasi Indonesia dan diadopsi dalam dokumen hasil konferensi. Terkait dengan pengalaman-pengalaman Indonesia dalam persoalan kerukunan beragama. Saya menyampaikan Indonesia yang begitu besar perbedaannya karena perbedaan suku bangsa, kemudian juga agama, meskipun Islam menjadi agama mayoritas, tetapi kita bisa menjadikan agama lain itu dihormati, dihargai, bahkan hanya satu-satunya di dunia yang memberikan satu penghormatan kepada hari-hari besar keagamaan dengan hari libur nasional. Sebelumnya, Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue yang diselenggarakan oleh IPU dengan tuan rumah Parlemen Kingdom of Morocco mengusung tema Working Together for Our Future. Dihadiri lebih dari 70 parlemen negara member IPU termasuk Indonesia. Dari Marrakesh, Maroko, Panji Prabowo TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Hari Raya Idul Adha ini merupakan salah satu perayaan hari besar umat Islam yang identik dengan kegiatan memotong hewan kurban. Salah satu faktor terpenting dalam ibadah kurban yakni dengan memberikan kurban yang terbaik. Namun saat ini terdapat wabah penyakit mulut dan juga kuku yang menyerang hewan kurban. Informasinya akan kami hadirkan kepada Anda sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. DPR RI meminta pemerintah memperketat pengawasan tempat penjualan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha pada tahun ini, agar hewan yang dijadikan kurban benar-benar layak dan juga sehat. Langkah ini pemirsa harus dilakukan karena semakin maraknya kasus penyakit mulut dan juga kuku atau PMK, serta adanya wabah penyakit baru yakni Lumpy Skin Disease atau LSD yang menyerang sapi dan juga kerbau di beberapa wilayah Indonesia. Pemerintah juga diminta mengintensifkan program vaksinasi hewan ternak sebagai antisipasi penyebaran PMK dan juga wabah LSD. Lalu untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Perayaan Idul Kurban menjadi alegori syarat makna bagi manusia. Selain sebagai sarana pendekatan diri kepada Tuhan, nilai kurban melukiskan bentuk pengorbanan harta benda yang disukai untuk orang lain. Salah satu faktor terpenting dalam ibadah kurban yakni dengan memberikan kurban yang terbaik. Beberapa hewan yang bisa dijadikan kurban seperti sapi, kambing, kerbau, atau domba haruslah dalam keadaan yang baik dan sehat. Masyarakat diingatkan agar tetap waspada dan awas ketika membeli hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha nanti. Jangan sampai hewan kurban yang dibeli ternyata terpapar penyakit kuku dan mulut atau PMK atau virus yang dapat mengancam kesehatan. Masyarakat harus lebih selektif dalam memilih hewan kurban untuk disembelih. Menyusul masih ditemukannya sejumlah sapi dari berbagai daerah yang disinyalir mengidap penyakit berbahaya. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga rantai pasok hewan kurban jelang Idul Adha tahun ini. PMK ini kan penyakit yang dialami oleh hewan beberapa tahun lalu sehingga mengganggu pasokan sapi dari daerah timur. Belum lagi kondisi mengangkutnya yang sangat terbatas. Saya berharap bagaimana kondisi Idul Adha yang akan datang itu tidak terganggu dengan hal tersebut. Dan sekali lagi harus kita antisipasi kondisi PMK, kemudian transportasi, bagaimana mengantarkan hasil ternak ini agar bisa dipasoki seluruh Indonesia, terutama di Jawa. Dan mudah-mudahan ya menjelang Idul Adha yang akan datang ini semuanya akan bisa aman-aman saja. DPR juga mendorong pemerintah untuk mewaspadai ancaman wabah penyakit yang kian berkembang pada hewan ternak. Kementan harus mengawal hingga ke wilayah pelosok untuk memastikan tim kelayakan dan kesehatan hewan kurban ada di setiap daerah. Sekarang penyakit juga sudah banyak, sekarang bermunculan yang baru namanya LSD, dan antraks juga sebetulnya belum usai, kemudian PMK juga belum zero case. Kemudian itu tadi yang baru LSD, dan memang harus ada upaya cepat dari pemerintah. Dan tadi juga kami mendorong supaya tim dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia itu bisa linear sampai ke daerah, sampai ke dinas kabupaten untuk memastikan tim pengawas kesehatan dan kelayakan hewan yang akan menjadi kurban untuk di Idul Adha nanti itu dipastikan ada di setiap kabupaten, ada di setiap daerah gitu. Selain pemeriksaan kesehatan dan kondisi hewan kurban, pendistribusian vaksin juga harus terus dilakukan. Untuk itu, DPR berharap ada alokasi anggaran yang cukup untuk melakukan vaksinasi pada hewan ternak di seluruh wilayah Indonesia. Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk vaksin. Jadi tidak ada alasan bagi daerah-daerah yang calon hewan kurban itu tidak divaksin, karena hampir seluruh daerah kami sudah kirimi untuk vaksin-vaksin itu, tinggal pelaksanaan di daerah itu, dan saya yakin di daerah sudah dilaksanakan. Nah, dengan demikian ada riwayatnya sapi itu, ini sapi dibeli dari mana, siapa pemiliknya, divaksin pada tanggal berapa. Nah, dari situ diketahui bahwa ini sapi sudah divaksin dan pasti sehat.
Agar tidak salah beli, berikut tips atau kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih hewan kurban. Kondisi hewan kurban harus dalam keadaan sehat. Ini dapat dilihat dari matanya yang masih cerah, cermin hidung yang bersih. Secara fisik tidak kurus, gerakan lincah, serta memiliki nafsu makan yang baik. Hewan kurban juga tidak dalam keadaan cacat, tidak buta, pincang, tanduk dan daun telinga juga masih terlihat utuh. Selain itu, hewan yang ingin dikurbankan juga harus dalam keadaan yang telah cukup umur sesuai dengan jenis hewannya. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI meminta Garuda Indonesia menambah jumlah pesawat. Kurangnya jumlah pesawat ini menimbulkan masalah mahalnya harga tiket. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami dalam TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu 20. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Sejumlah anggota Komisi 6 DPR RI ini meminta Garuda Indonesia untuk menambah jumlah pesawatnya tahun ini. Kurangnya jumlah pesawat yang dioperasikan oleh Garuda Indonesia dinilai mempengaruhi mahalnya harga tiket pesawat. Anggota Komisi 6 DPR RI Rudi Hartono Bangun mengungkapkan pihak Garuda Indonesia telah berjanji akan menambah jumlah pesawat dalam waktu dekat ini. Rudi juga mempertanyakan Garuda Indonesia dalam menentukan harga tiket karena ini dikarenakan masih adanya disparitas harga yang signifikan dengan maskapai lainnya. Simak wawancara selengkapnya bersama dengan rekan kami Alfat Rizky. Berikut ini. Baik pemirsa TVR Parlemen, seperti yang diketahui bahwa Komisi 6 DPR RI beberapa waktu ini telah menggelar rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero, di mana ada beberapa hal menarik dalam rapat tersebut pemirsa, yaitu diantaranya Komisi 6 DPR RI mendesak untuk PT Garuda Indonesia menambah maskapainya karena dirasa saat ini maskapai Garuda Indonesia ini masih terbatas, masih hanya sekitar 50 maskapai, dan Komisi 6 DPR RI sendiri mendesak dikarenakan mahalnya harga tiket pesawat Garuda dan akan berdampak kepada maskapai-maskapai lainnya. Untuk membahasnya lebih detail, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, yaitu Bapak Rudi Hartono Bangun dari fraksi Partai Nasdem untuk daerah pemilihan Sumatera Utara 3. Baik Pak Rudi, langsung saja Pak, dari hasil rapat yang telah dilakukan Komisi 6 sendiri Pak, sudah mendesak dari PT Garuda Indonesia ini untuk menambah maskapai. Lalu seperti apa Pak Bapak melihatnya ini? Baik, kalau dari hasil rapat yang disampaikan oleh Dirut kemarin, mereka kan ini pesawatnya ini sudah dikurangi karena kemarin problem masalah penarikan dari leasing, dan sekarang tinggal sekitar 50 informasi terakhir ya kemarin. Jadi mereka juga berjanji akan menambah lagi armada-armada, tapi kita meminta dan saya meminta ketika rapat itu kalau bisa armada itu harus adalah yang tahunnya tinggi atau baru, karena masyarakat akan lebih yakin dengan armada yang produk
tahun-tahun masih baru, seperti mobil itu baru. Kita mencontohkan seperti di Batik atau Lion, dia di setiap kursinya ada tertera. Misalnya produksi tahun 2016 sebanyak 20 unit, ada yang produksi tahun 2015 10 unit. Jadi masyarakat itu paham, tahu yang dinaikinya itu kondisinya pesawat apa, merek apa, dan tahun berapa gitu. Jadi keselamatan itu lebih nampak gitu kan, karena menaiki pesawat yang masih baru dan terawat gitu. Nah, itu saya lihat perbandingan dalam raker kemarin dengan Garuda. Kemudian masalah harga, kita juga menanyakan pedoman Garuda ini memakai harga tiket untuk dijual ke konsumen gitu kan. Apa yang parameter mereka? Kalau ke luar negeri misalnya, apakah dengan standarnya Emirates? Kalau dalam negeri dengan siapa gitu kan? Karena harus disesuaikan. Kalau Batik itu kan sudah sekelas premiumnya dengan si Garuda. Tapi disparitas harga antara Batik dan Garuda itu kan terlalu jauh. Sementara pelayanannya kurang lebih sama. Nah gitu. Dan pesawat si Batik juga baru-baru. Nah itu harus kita minta perhatian dari pihak Dirut Garuda bahwasanya ya yang logika juga dalam menentukan harga-harga tiket untuk penumpang gitu. Terkait dengan dampak yang ditimbulkan jika ini tidak segera ditangani atau tidak segera direspon, apakah nanti maskapai lainnya itu akan juga mengikuti terdongkrak, harganya juga ikut naik, Pak? Ya, jadi kalau masalah permintaan itu kan tergantung demand pasar. Ketika banyak yang bepergian, biasa maskapai ini bisa saya lihat mau akhir tahun atau lebaran mereka menaikkan harga. Cuman tidak setinggi juga harga di Garuda gitu kan. Makanya saya mengingatkan pihak Garuda agar ya logika juga dalam menetapkan harga-harga tiket gitu kan. Jangan memberatkan konsumen yang rakyat Indonesia sendiri gitu. Kalau Bapak melihatnya sejauh ini Pak, dari PT Garuda Indonesia kan sebelumnya sempat tersangkut beberapa permasalahan Pak. Nah sejauh ini kinerjanya sudah seperti apa Pak? Kalau saya lihat setelah mereka selesai PKPU ya, mereka itu agak lebih leluasa dari sisi keuangan. Kemarin mereka melaporkan sudah memperoleh laba, katanya laba ini di atas kertas mereka sampaikan 50-an triliun. Ya kan, 50-an triliun atau 57 triliun. Tapi itu masih di atas kertas. Perlu audit, perlu audited ya, karena itu hanya laporan di depan DPR kan. Tapi saya belum begitu percaya juga. Dalam setahun yang tadinya merugi atau melonjak sebegitu besar gitu. Formula apa pembukuannya begitu. Terakhir Pak, dari Komisi 6 DPR RI sendiri nantinya komitmennya untuk mengawal dari PT Garuda Indonesia ini yang Bapak tadi sesuai laporannya sih udah untung ya Pak ya tadi untuk bisa terus supaya untung terus Pak, tidak terjadi kolaps yang seperti isu sebelumnya. Seperti apa Pak Komisi 6? Kita minta direksi jajaran dan seluruh sumber daya di Garuda tidak melakukan kesalahan yang seperti sudah memarkup biaya sewa, memahalkan sewa dengan lesor, dengan leasing ya kan, dan juga membuat pengadaan-pengadaan yang tidak masuk akal. Nah, sehingga jangan sampai terulang seperti dulu lagi, akhirnya habislah uang Garuda disedot untuk itu gitu. Terima kasih Pak Rudi Hartono Bangun atas waktunya. Dan pemirsa, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, yaitu Bapak Rudi Hartono Bangun, di mana tadi disampaikan juga beberapa poin-poin dari hasil rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama Garuda bahwa Komisi 6 memang mendesak dari PT Garuda Indonesia untuk menambah maskapainya untuk dalam waktu dekat sekitar 5 dan ditargetkan dari akhir tahun itu mencapai 70 atau menambah sekitar 20 maskapai pesawat berdasarkan data yang saya terima pemirsa. Dan Komisi 6 DPR RI juga berkomitmen akan mengawal kinerja PT Garuda Indonesia supaya PT Garuda Indonesia ini bisa terus untung untuk bagi bangsa Indonesia. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda, kembali ke studio. Terima kasih rekan kami Alfred Rizky. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik
perbincangkan di media online pada sore hari ini. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali lagi di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota DPR RI. Berikut bersama dengan rekan kami, Rini Reski. Terima kasih Uki dan selamat sore pemirsa. Baik pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Dan pemirsa, berita pertama tentunya yang menjadi headline di media online pada hari ini yaitu mengenai Komisi 1 DPR RI, yaitu RI Surakarta jadi percontohan RRI di Indonesia dalam edukasi pemilu 2024. Mari kita lihat di sini pemirsa. Di sini di layar kaca tentunya di sini Ketua Komisi 1 DPR RI yaitu Mutia Fiada Hafid mengatakan RRI Surakarta dapat menjadi percontohan bagi stasiun-stasiun RRI di seluruh Indonesia dan RRI Surakarta telah berhasil melakukan sosialisasi pemilu 2024 yang memanfaatkan 3 program yang dimiliki seperti di Pro 1, Pro 2, dan juga Pro 4. Tentunya pemirsa, usai memimpin pertemuan tim kunjungan kerja spesifik Komisi 1 DPR RI dengan LPP RRI Surakarta ke Provinsi Jawa Tengah pemirsa. Di sini Ketua Komisi 1 Mutia Hafid menilai RRI Surakarta juga berhasil dalam melakukan aktivasi media sosial untuk mendukung informasi terkait dengan pemilu 2024. Dan ia juga berharap bahwa informasi dan juga sosialisasi gerakan cerdas memilih bisa sampai hingga ke pelosok desa di seluruh Indonesia. Sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan juga masyarakat dapat semakin tercerdaskan maupun tercerahkan mengenai proses pemilu 2024. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu mengenai anggaran stunting yang banyak dipakai perjalanan dinas
dan rapat. Di sini DPR RI mensederhanakan birokrasi. Kita lihat kembali di layar kaca pemirsa. Di sini. Dan di sini anggota Komisi 9 DPR RI yaitu Nur Hadi menyayangkan anggaran penanganan stunting yang digunakan untuk rapat dan juga perjalanan dinas pemerintah daerah atau Pemda. Tentunya hal tersebut merupakan contoh penyusunan anggaran yang keliru dan juga kurang tepat sasaran sehingga tidak akan mendapat goal tujuan program. Dan di sini pemirsa, Pemda seharusnya mengikuti sesuai petunjuk dari Presiden Jokowi, di mana 80% harus diwujudkan berupa bantuan protein seperti ikan, daging, dan juga makanan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan juga justru bukan hanya anggaran rapat dan perjalanan dinas yang dibesarkan. Di sini Nur Hadi juga mengingatkan target pemerintah untuk menghilangkan stunting di tahun 2024 jadi akan sulit tercapai jika memang benar terjadi penyelewengan anggaran stunting. Karena pemirsa, oleh karena itu seandainya anggaran dijalankan dengan benar oleh Pemda, maka problem stunting akan segera terurai. Demikian juga dengan orientasi program lain yang dicanangkan oleh Pemda maupun pemerintah pusat. Baik, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan Komisi 1 DPR RI mengenai RRI Surakarta yang menjadi percontohan RRI di Indonesia dalam edukasi pemilu di 2024 serta mengenai anggaran stunting yang banyak dipakai perjalanan dinas dan juga rapat. Dan di sini DPR RI mensederhanakan birokrasi. Sekian dari saya Rida Reski, kembali ke rekan Subki. Selamat sore. Terima kasih rekan Rini Reski yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada sore hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya, Subki Abdul, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Wassalam.